Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rivaldi. Pada pertemuan kali ini kita tetap akan membahas berkaitan dengan struktur, kontrol atau percabangan. Namun kali ini topiknya sedikit berbeda dengan topik sebelumnya di bagian pertama dan bagian kedua. Kali ini kita akan membahas di bagian ketiga kali ini tentang statement if else if atau biasanya disebut dengan if bertingkat. Nah, nanti apa saja sih topik bahasan pada pertemuan kali ini? Yang pertama adalah bagaimana nanti bentuk percabangan dari if else if itu tadi atau if bertingkat. Yang kedua adalah perbedaan dengan jenis percabangan lain atau percabangan yang sebelumnya kita pernah pelajari. Yang ketiga adalah contoh flowchart if else if. Yang keempat studi kasus if else if, dan yang terakhir pembahasan kita adalah penerapan kode program if else if atau if bertingkat itu sendiri. Baik, yang kita perhatikan kali ini adalah bentuk percabangan if else if. Jadi kita lebih enak menyebutnya adalah if bertingkat. Jadi pada percabangan bertingkat ini merupakan percabangan yang memiliki lebih dari 2 blok pilihan. Yang pada sebelumnya if else itu hanya memiliki 2 blok pilihan. Namun pada if bertingkat ini memiliki lebih dari 2 blok pilihan. Blok pilihan yang pertama itu untuk kondisi benar dan pilihan kedua untuk kondisi salah. Biasanya memang yang sebelumnya saya sebutkan yaitu disebut if bertingkat. Kita coba lihat perbedaan terlebih dahulu dari percabangan sebelumnya. Mulai dari bentuk flowchartnya kita lihat sudah berbeda. Jika yang pertama kita perhatikan di sini adalah percabangan if. Kalau percabangan if saja itu hanya memiliki 1 blok saja. Sementara di percabangan if else itu memiliki 2 blok atau 2 statement. Sementara pada percabangan if else if ini atau percabangan if bertingkat memiliki lebih dari 2 blok, bahkan bisa banyak kondisi, sehingga tidak dikatakan tadi percabangan if bertingkat ini memiliki lebih dari 2 blok itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan dalam penulisannya pun juga berbeda. Jika yang percabangan if ini hanya menuliskan kode program if saja, sementara untuk percabangan if else penulisannya hanya memiliki tambahan else saja setelah penulisan if itu sendiri. Nah, namun dalam percabangan if else if ini atau if bertingkat ini memiliki istilahnya adalah penulisan lain, yaitu else if. Jadi misalkan kondisi yang pertama kita menuliskan dengan if, pada kondisi yang kedua kita tuliskan dengan else if, dan kondisi yang terakhir adalah else. Namun bagaimana jika kita menuliskan kondisi yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya? Maka tinggal menuliskan else if lagi. Jadi contohnya pada kondisi yang pertama, di awal kita menuliskan if. Pada kondisi yang kedua, kita menuliskan else if. Pada kondisi yang ketiga, kita juga menuliskan else if. Pada kondisi yang keempat, kita juga menuliskan else if. Dan yang terakhir, kita menuliskan else. Jika kondisinya yang terakhir semuanya tidak terpenuhi, artinya akan menjalankan kode program atau blok program else itu sendiri. Seperti itu. Jadi itu untuk perbedaan dari untuk percabangan sebelumnya yang telah kita pelajari pada bagian 1 dan bagian kedua. Nah, kalau kita perhatikan pada penerapannya di flow berikut ini, pada blok yang saya beri warna ini, coba diperhatikan, ini adalah blok untuk percabangan if, else if, dan kita tuh bisa menambahkan berapapun blok yang kita inginkan sesuai dengan kondisi yang ingin kita buat. Nah, misalkan di sini merupakan flowchart untuk mengecek nilai atau grade-nya ya. Jika misalkan nilainya lebih dari 90, dicek terlebih dahulu apakah nilainya benar atau salah. Jika variabel nilai ini memiliki value 90, memiliki nilai value lebih dari 90, misalkan 95, artinya kan kondisi pada kondisi yang pertama ini terpenuhi, maka akan menjalankan kode blok
di dalamnya. Namun apabila kondisi yang tidak terpenuhi, misalkan value dari variabel nilai ini adalah misalkan 75, artinya akan dicek lagi di kode kondisi yang berikutnya. Apakah value dari variabel nilai lebih dari 80? Jika tidak, maka akan dicek pada kondisi berikutnya. Apakah value dari variabel nilai ini lebih dari 75? Jika benar, maka akan menjalankan kode blok dalam kondisi tersebut. Artinya di sini grade bernilai B, maka kemudian akan menjalankan statement yang berwarna abu-abu tersebut atau putih tersebut yang tidak termasuk ke dalam statement benar atau tidak. Dan pada yang berwarna merah ini, grade F ini itu merupakan kondisi else-nya. Artinya ketika pada kondisi yang pertama, kedua, dan ketiga tidak terpenuhi, maka akan otomatis menjalankan kondisi else itu atau yang berwarna blok merah ini dan menjalankan baris berikutnya, yaitu menampilkan nilai atau value dari variabel grade itu sendiri. Langsung saja kita membuat program seperti kasus tadi, kita mengecek nilai atau inputan dari user dan menentukan grade-nya. Jadi program dapat menentukan grade dari nilai yang diinputkan oleh user. Kita langsung coba programnya. Kita perhatikan pada kode program berikut ini tetap menggunakan bahasa pemrograman Java. Di sini saya menggunakan metode input berupa scan ya, sama seperti contoh sebelumnya. Jadi fungsi dari scanner ini sama dengan buffer reader, yaitu menerima inputan. Pada contoh program berikut ini kita lakukan dulu yang pertama, mendeklarasikan variabel dari nilai itu sendiri yang bernilai integer. Artinya nanti di dalam blok program ini akan menerima inputan kemudian disimpan pada variabel nilai. Nah, pada variabel nilai itu nanti akan dicek kondisinya dari mana kondisi tersebut yang paling memenuhi. Baik, kita coba langsung saja jalankan program ini. Oke, pada kode program yang kita buat dalam status sekarang memasukkan nilai Anda itu menjalankan baris program yang ke-12 dan ke-13, yaitu memasukkan nilai. Dan nilai yang kita inputkan ini akan disimpan pada variabel nilai yang kemudian akan dicek kondisinya di setiap kondisi yang ada. Sekarang coba kita masukkan nilainya adalah 75. Kalau kita perhatikan pada kode blok program ini, maka kondisi yang paling memenuhi adalah pada baris yang ke-20 dan menjalankan statement pada baris ke-21. Artinya nanti hasil yang dikeluarkan atau outputnya adalah grade B. Nah, kita coba lihat hasilnya apakah dugaan kita benar, dan hasilnya adalah grade B. Karena program akan menjalankan atau mengecek kondisi di setiap barisnya mulai dari atas sampai ke akhir program. Jadi ketika kita inputkan nilai 75 yang disimpan pada variabel nilai, akan dicek. Jika kondisi pada baris yang pertama tidak terpenuhi, maka akan dicek pada baris berikutnya, baris 18. Jika tidak terpenuhi lagi, maka akan dicek pada statement berikutnya, yaitu dicek apakah nilai lebih dari 70. Jika terpenuhi, maka akan langsung menjalankan statement di dalamnya dan langsung program akan berhenti. Dan kondisi else ini tidak akan dibaca karena pada baris ke-20 ini kondisi sudah terpenuhi. Artinya program akan berhenti pada baris tersebut. Seperti itu. Baik, itu tadi adalah pembahasan kita berkaitan dengan percabangan if else if atau if bertingkat.
dan selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan pada pertemuan berikutnya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita sudah mempelajari berkaitan dengan if bertingkat, seperti apa bentuknya dan bagaimana cara penerapannya dalam kode atau bahasa pemrograman Java. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.